Bertahun-tahun lalu, Samudra Atlantik sama sekali belum ada dan baru terbentuk setelah Amerika Utara dan Selatan saling terpisah. Saat ini areanya terus meluas hingga 5 cm setiap tahun. Sedangkan Pasifik makin ciut aja tuh. Laut juga punya suara khas yang disebut bloop. Suara kuat berfrekuensi rendah ini bisa bikin kita langsung ngacir. Para ahli mendeteksi suara bloop pada tahun 1997, tapi setelah beberapa tahun diteliti lagi, ternyata bunyi ini berasal dari retakan gunung es yang menjauhi gletser. Di dalam laut juga ada danau dan sungai. Campuran air asin dan hidrogen sulfida bisa membentuk senyawa yang lebih padat dari perairan sekitarnya, lalu terbentuklah danau dan sungai yang mengalir di dasar laut. Air terjun terbesar di dunia, Katarak Selat Denmark, juga berada di bawah perairan Islandia dan Greenland. Tingginya 3.500 meter dan airnya hampir 2.000 kali lebih banyak dari Niagara. Air terjun bawah laut ini bisa terbentuk karena air dingin jauh lebih padat dari air hangat. Makanya bisa mengalir ke dalam laut Irminger yang suhunya lebih hangat. Rangkaian gunung terpanjang juga tersembunyi di bawah air, namanya Mid-Ocean Ridge dan panjangnya hampir 65.000 km. Manusia baru bisa menyingkap 1%-nya saja dan ternyata pengetahuan kita soal gunung ini masih sangat minim kalau dibandingkan dengan Mars atau Venus. Challenger Deep, bagian terdalam dari Palu Mariana, adalah jurang kecil yang berada di kedalaman 11.000 meter. Kalau dimasukkan ke Challenger Deep, puncak Everest nggak akan kelihatan dari permukaan air, malahan selisihnya masih terpaut 2 kilometer. 94% organisme hidup di air dan hampir 2/3 kehidupan laut masih belum terjamah. Berbagai spesies baru juga terus bermunculan, termasuk yang wujudnya serem-serem seperti hiu goblin, ikan fangtooth, dan hiu berjumbai. Kedalaman laut memang penuh misteri. Ada juga harta karun yang tersimpan di bawah air. Laut mengandung sekitar 20 juta ton emas, tapi kita nggak bisa mengambil ataupun menambangnya dengan budget pas-pasan. Logam mulia ini tersebar di seluruh dasar lautan, dan kalau kita bisa mengambilnya, tiap manusia di bumi akan dapat sekitar 4,08 kg emas. Koral di perairan dangkal perlu melindungi diri dari sinar matahari. Caranya dengan membentuk lapisan pelindung yang bisa menangkal paparan sinar matahari. Mungkin kayak pakai tabir surya alami ya. Koral juga termasuk makhluk hidup, tapi nggak punya mulut, mata, atau organ lain, sehingga lebih mirip seperti batu. Ia termasuk hewan laut tak bertulang belakang. Sejumlah oksigen di bumi bersumber dari lautan, bahkan menurut para ilmuwan, jumlahnya sekitar 50-80%. Oksigen ini dihasilkan dari tumbuhan laut yang mayoritas berupa alga. Lautan dihiasi oleh berjuta gunung berapi dan 80% letusan gunung berapi terjadi di dalamnya. Ubur-ubur termasuk hewan laut paling tua di dunia. Nenek moyangnya hidup 500-700 juta tahun lalu. Bahkan umurnya 2 kali lebih tua dari dinosaurus pertama yang baru muncul 240 juta tahun lalu. Hiu juga sudah mendiami lautan selama ratusan tahun, yaitu sekitar 400 juta tahun. Meski nggak bertulang sejati, hewan ini masih punya tulang rawan. Tulang serupa juga ada di hidung dan telinga kita. Kulit hiu tertutup oleh bahan mirip gigi, bukan sisik, sebutannya denticula. Karena teksturnya sekasar amplas, gerak hiu jadi lebih gesit dan tenang. Hiu lentera katai adalah hiu sekaligus ikan laut terkecil karena panjang tubuhnya nggak sampai 20 cm. Lobster sudah ada di bumi selama hampir 500 juta tahun. Para ilmuwan telah menemukan sejumlah fosil lobster raksasa berukuran 2 meter yang termasuk lobster terbesar yang pernah hidup di zamannya. Lumba-lumba bisa berenang sambil tidur karena cara tidurnya setengah terjaga. Saat tidur, kedua matanya menutup secara bergantian. Penyu laut cukup lihai menyesuaikan diri dan bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Gurita termasuk hewan laut unik karena berdarah biru, punya 3 jantung, dan 9 otak. Otak pusatnya 1 dan 8 lainnya tersebar di lengan, dan lengan gurita juga bisa tumbuh lagi setelah 100 hari. Swans laut nggak punya kepala, mata, mulut, tulang, paru-paru, jantung, dan otak, tapi tetap digolongkan sebagai makhluk hidup. Meski nggak mirip ikan, kuda laut termasuk ikan loh. Hewan ini nggak punya perut maupun gigi. Sistem pencernaannya super ngebut, sehingga ia harus selalu makan agar tetap hidup. Setiap harinya, ia bisa menghabiskan sampai 3.000 udang laut.